Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani dengan NIM D1A1-17083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem upah. Yang pertama, pengertian sistem upah. Yang kedua, macam-macam sistem upah. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil upah. Dan yang keempat, pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Pengertian sistem upah. Sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi bayaran yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka, apa yang akan diterima oleh pekerja. Macam-macam sistem upah. Macam-macam sistem upah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem upah berdasarkan waktu. Sistem upah berdasarkan waktu yaitu upah yang dibayar berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Yang kedua, sistem upah berdasarkan hasil. Sistem upah berdasarkan hasil dibagi menjadi 2, yaitu sistem upah borongan dan sistem upah satuan. Sistem upah borongan adalah sistem yang menggunakan hitungan hasil dengan skala yang lebih besar, seperti proyek. Sedangkan sistem upah satuan adalah sistem yang menggunakan hitungan satuan produk yang dihasilkan pekerja, misalnya di perusahaan sepatu. Setiap harinya, seorang pekerja mampu menghasilkan 20 pasang sepatu, dan setiap upah sepasang sepatu akan dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem upah berdasarkan tingkat biaya hidup minimal. Sistem upah berdasarkan tingkat biaya hidup minimal menggunakan harga-harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya sebagai dasar untuk menggaji pekerjanya. Sistem ini menghasilkan upah yang disebut dengan upah minimum regional, yaitu upah minimum suatu daerah biasanya akan berbeda dengan daerah lain tergantung pada faktor indikator-indikator tertentu. Yang keempat, sistem upah gabungan. Sistem upah gabungan merupakan sistem upah yang menggunakan dari satu sistem untuk menentukan besarnya upah karyawan. Sistem upah gabungan terdiri dari 2 macam, yaitu sistem upah prestasi dan sistem upah co-partnership. Sistem upah prestasi adalah sistem upah yang menggabungkan sistem waktu dengan sistem upah berdasarkan hasil, di mana karyawan mempunyai gaji pokok untuk setiap bulannya, namun juga diberi imbalan upah tambahan bila bisa melampaui target yang telah ditetapkan, termasuk juga bonus tahunan atas tambahan keuntungan perusahaan. Sistem upah co-partnership yaitu sistem pengupahan dengan gaji pokok dan pemberian bonus bukan dalam bentuk uang, namun kepemilikan saham perusahaan, jadi perusahaan juga memiliki para karyawannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah. Yang pertama, jabatan. Seperti manajer dengan seorang cleaning service. Pasti akan berbeda gaji yang diterima seorang manajer dengan gaji seorang cleaning service. Hal ini karena setiap profesi dan pekerjaan memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Profesi atau pekerjaan yang mengemban tanggung jawab yang besar tentu akan menerima lebih banyak upah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang tidak dibebani dengan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, lama bekerja dan loyalitas. Jika seorang karyawan dikatakan berpengalaman, berarti mereka sudah menjalani masa kerja yang lama. Semakin berpengalaman seorang karyawan, maka hal tersebut akan mempengaruhi semakin tinggi juga nilainya. Maka, salah satu faktor penentu besaran gaji karyawan adalah dengan melihat pengalaman bekerja kandidat tersebut.
banyak benefit yang akan diterima oleh perusahaan dengan mempekerjakan karyawan atau pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang banyak, di antaranya mampu meningkatkan keaktifitasan bekerja, mampu menjadi contoh bagi karyawan yang lebih muda, dan akan berkontribusi lebih besar untuk kepentingan pengembangan perusahaan. Yang ketiga yaitu keahlian dan kemampuan. Keahlian dan kemampuan seorang staf juga menjadi faktor yang bisa Anda pertimbangkan ketika menentukan besaran gaji karyawan. Seorang karyawan yang memiliki ilmu dan keahlian yang sesuai dengan jabatan akan mampu menyelesaikan target yang ditentukan. Keterampilan yang baik serta attitude atau sikap kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka perusahaan harus memberikan upah yang lebih besar karena kemampuannya tersebut. Hadirnya karyawan seperti itu di perusahaan Anda akan sangat menguntungkan dan akan mempercepat perkembangan perusahaan. Yang keempat, latar belakang pendidikan. Ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia atau negara berkembang. Semakin tinggi level pendidikan seseorang, maka semakin luas wawasan yang dimiliki. Hal ini juga membuat riwayat latar belakang pendidikan menjadi tolak ukur dan syarat untuk dapat memegang jabatan yang tinggi. Seorang pegawai atau karyawan yang memiliki pendidikan yang baik tentu dapat bekerja dengan lebih profesional. Oleh karena itu, mempertimbangkan gaji karyawan tersebut sesuai dengan kemampuannya bisa Anda lakukan. Pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. UMK atau upah minimum kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu 1 Januari. Upah minimum provinsi atau UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap 1 tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah. Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari. Upah minimum regional atau UMR merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja, pegawai, ataupun buruh di dalam lingkungan usaha kerjanya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kebutuhan hidup layak atau disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan.